Mengapa Bapa kita menciptakan seluruh alam semesta? Dia sudah memiliki jutaan malaikat di surga. Di dunia rohani, sudah ada jutaan malaikat. Lalu mengapa Dia menciptakan kehidupan dalam dunia materi ini? Dunia materi ini adalah bumi dan segala ciptaan fisik di alam semesta. Lalu di dalam dunia materi ini, mengapa bumi memiliki kehidupan? Karena Allah ingin memperoleh para imam yang memuliakan nama-Nya. Yaitu untuk mendapatkan imam-imam yang memuliakan nama Allah. Apakah jawabannya dapat ditemukan dalam Alkitab? Allah menciptakan alam semesta. Atau memilih suatu bangsa yang besar. Apakah benar-benar demi memuliakan nama-Nya? Ya, benar. Benar sekali. Dalam kitab Musa, yaitu Keluaran, hal ini telah dicatat. Pada awalnya, Allah memilih Abraham. Supaya keturunan Abraham berkembang biak di Mesir. Bertambah banyak. Lalu ketika Allah mengutus Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Musa berkali-kali berkata demikian. Berkali-kali berkata kepada Fir'aun. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkan umatku pergi dari Mesir. Supaya mereka dapat beribadah kepadaku. Kalimat ini diucapkan di banyak tempat. Masihkah engkau menahan anak-anakku agar tidak meninggalkan Mesir? Untuk apa mereka harus meninggalkan Mesir? Musa berkata, Tuhan berfirman, biarkan umatku pergi dari Mesir, supaya mereka dapat beribadah kepadaku. Agar umatnya dapat meninggalkan Mesir. Bapa menjatuhkan 10 tulah atas Mesir. Untuk apa semua itu dilakukan? Supaya umatnya dapat beribadah kepada Allah. Akhirnya, Allah menurunkan 1 tulah terakhir, yaitu tulah yang membunuh anak sulung Mesir. Maka semua anak sulung di Mesir dibunuh. Fir'aun Mesir akhirnya melepaskan mereka, membiarkan Israel pergi dari Mesir. Lalu mereka berangkat dengan gegap gempita menuju tepi Laut Merah. Allah melakukan kuasa besar, membelah laut sehingga Israel berjalan melalui tanah kering di tengah laut. Tentara Mesir ditenggelamkan. Akhirnya, mereka tiba di kaki Gunung Sinai. Sesampainya di Sinai, Allah menyatakan dirinya demi satu tujuan saja. Ketika Allah turun ke Gunung Sinai, Allah menyuruh Musa berkata kepada orang Israel, Wahai Musa, katakanlah kepada orang Israel, suruhlah Musa berkata kepada orang Israel begini. Aku telah memilih kamu dari antara segala bangsa. Kamu menjadi milikku. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan para imam. Yaitu kamu akan menjadi bagiku suatu bangsa imam. Memiliki kerajaan imam yang utuh dan berdaulat. Menjadi bangsa yang kudus. Maka mereka pun mengadakan perjanjian. Setelah perjanjian itu, Allah segera memerintahkan untuk membangun tempat beribadah kepada Allah. Tempat beribadah pada waktu itu disebut kemah suci. Tempat beribadah disebut kemah. Mereka membangun kemah itu. Di dalam kemah ada tabut perjanjian, mezbah emas, dan di depan pintu kemah ada mezbah korban. Ada juga pelataran, yaitu suatu area yang dipisahkan oleh tirai atau tabir. Tabir itu memisahkan suatu wilayah. Membagi suatu area, kira-kira sebesar lapangan basket. Wilayah tersebut adalah tempat milik Allah. Tempat khusus untuk beribadah kepada Allah. Baru sekarang kita mengerti. Ternyata orang Israel keluar dari Mesir adalah untuk membangun kemah suci, membangun mezbah emas, mezbah korban, tabut perjanjian, kandil emas, agar orang Israel dapat mempersembahkan korban di atas mezbah bagi Allah. Allah membimbing Israel keluar dari Mesir supaya mereka dapat beribadah kepadanya. Hal ini dikatakan sangat langsung. Allah membawa Israel keluar dari Mesir demi menerima korban domba dan lembu baginya. Hanya untuk mendapatkan seekor anak domba, pada malam hari seekor anak domba, dan persembahan gandum yang sesuai, dan lagi setiap tanggal 1 bulan, serta hari Sabat dan 3 hari raya besar. Ayah demi persembahan-persembahan ini untuk memperingati Tuhan. Untuk memperingati pemberian-pemberian dari Tuhan, Ia membawa Israel keluar dari Mesir. Maka hari ini kita berkata, Perjanjian Lama demi memperoleh lembu dan domba sebagai korban. Kemudian Tuhan membawa umat Israel keluar dari Mesir. Hari ini, bangsa Israel yang rohani, Tuhan ingin menerima pujian sebagai persembahan. Ia membawa kita keluar dari kematian. Ia membawa kita keluar dari dalam kematian. Juga memimpin kita keluar dari dosa. Menjadikan kita anak-anak surga. Membawa kita sampai ke sebuah bumi baru, di dalam Firdaus selamanya. Di dalam kerajaan sorga, di Yerusalem baru selamanya melayani Dia. Maka Bapa demi membuat kita memuji Dia.
telah menciptakan alam semesta. Demikianlah kita pun mengerti. Bapa menciptakan langit dan bumi, memakai 7 hari, menciptakan segala sesuatu di alam semesta, lalu menciptakan Adam. Semua itu supaya kita dapat memuji Dia, untuk melayani Dia. Ia menciptakan segala sesuatu. Sekarang kita telah mengerti. Tuhan menciptakan segala sesuatu supaya Ia sendiri menerima kemuliaan, menerima pujian, menerima nyanyian puji-pujian. Biarlah kemuliaan diberikan kepada Bapa dan Tuhan.